Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Soap Iller manga One Piece chapter 1018 sudah bergentayangan, meskipun masih seencerit. Namun kita sebagai opler yang budiman harus tetap berterima kasih kepada opa-opa Korea yang sudah mengenceritkan Soap Iller ini pada kita semua. Manga One Piece chapter 1018 mendapatkan judul Jinbe versus Wowo. Yap, sebagian besar chapter kali ini memang menggambarkan pertarungan epik antara Jinbe melawan Wowo. Manga One Piece chapter 1018 diawali dengan memperlihatkan kondisi di panggung utama kastil. Otama menjadi target utama dari para kroco Kaido. Hal tersebut dikarenakan kemampuan dari Otama telah membuat para pemakan buah iblis Smile menjadi budaknya saat ini. Namun melihat sang master menjadi incaran, para gifter dan para headliner mencoba melindungi Otama dari para kroconya Kaido. Nami dan Otama berhasil kabur dengan naik di atas punggungnya Speed. Sedangkan Usopp yang tidak good looking hanya berlari di belakang mereka sambil memohon agar dapat naik juga di atas punggungnya Speed. Di atas Speed, Nami mengobrol hangat dengan kelima taknya yang saat ini dapat bergetar sendiri. Dia mengatakan pada Zeus jika mereka berdua saat ini merupakan sepasang teman. Mendengar hal itu, Zeus pun bergetar kegirangan. Shin berpindah ke dalam kastil. Anggota CP0 pun mulai menganalisa pertempuran ini setelah kejadian tak terduga, di mana para pemakan buah iblis Smile saat ini berpihak pada aliansi samurai. Mereka pun menyebutkan nama Wowo. Apakah para agen CP0 ini juga sudah tahu jika Wowo adalah mantan anggota CP9, atau malah mereka sebenarnya sudah kong kali kong sejak awal? Shin kemudian berpindah pada pertarungan Jinbe melawan Wowo. Wowo menyalahkan Shanks karena dia telah mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi. Namun kemarahannya diluapkan pada Luffy, karena selain dia memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, dia juga menggunakan topi jerami milik Shanks. Sehingga di sini sudah dikonfirmasi jika bajak laut Akagami lah yang mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari Wowo. Dan hal ini semakin memperjelas jika Shanks bukanlah antek-antek pemerintah dunia. Saat di dalam penjara, Wowo mendengarkan sebuah cerita mengenai kesatria legendaris yang bernama Sun God. Dan kesatria itu berkaitan dengan para budak Tenryubito. Cerita itu didengarkan oleh Wowo dari seorang penjaga penjara. Setelah mendengar cerita tersebut, Wowo merasa terinspirasi dan akhirnya mampu bertahan dalam penjara tersebut. Penjaga penjara yang menceritakan pada Wowo mengenai sang kesatria tiba-tiba menghilang. Dan saat itu juga, Wowo memutuskan untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Sebagai mantan kapten dari bajak laut Matahari, Wowo pun bertanya pada Jinbe, apakah dia mengetahui mengenai cerita tentang sang kesatria legendaris tersebut, sang kesatria yang menjadi kapten dari para bekas budak Tenryubito. Pada akhir chapter, Jinbe menggunakan teknik baru untuk menghajar Wowo. Apakah Wowo berhasil dikalahkan? Kita tunggu saja penceritaan Soap Iller berikutnya. Di akhir manga, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan, One Piece libur. Nah, meskipun baru seencerit Soap Iller yang keluar, namun Mimin akan menambahkan gairah kalian para nakama opler dengan fakta-fakta menarik dari One Piece yang berseliweran di dunia maya, termasuk salah satunya bocoran nilai bounty dari Marco sang burung puyuh. Fakta menarik yang pertama, acara TV di Jepang sempat memperlihatkan gambar sketsa awal dari manga One Piece chapter 1, buatan Eiichiro Oda. Oda mengatakan pada acara TV tersebut jika proyek One Piece telah mengalami penolakan oleh majalah Shonen Jump selama 1 tahun lamanya. Namun hal tersebut bukan karena penulisan cerita dari manga One Piece yang buruk. Namun pihak majalah berpikir jika Oda bisa memberikan sesuatu yang lebih hebat lagi berkat talenta yang dimiliki oleh dirinya. Kemudian pada tanggal 2 Juli mendatang, One Piece akan merilis kembali Viva Card Databook terbarunya dengan edisi Wano Kuni dan Reverie. Sudah banyak sekali bocoran mengenai hal menarik apa saja yang akan terungkap di Viva Card Databook terbaru ini. Dikatakan jika Viva Card Databook terbaru akan mengungkapkan nama pedang yang digunakan oleh Goldie Roger. Dan dikatakan jika info ini akan membuat para opler terkaget-kaget saat mengetahuinya. Jika nama pedang milik Roger adalah Griffon, maka sudah dapat dipastikan jika Shanks mendapatkan pedangnya secara giveaway dari almarhum Roger. Kemudian akan terungkap nama buah iblis yang dimakan oleh sang impostor Kanjuro. Lalu akan diungkap juga sebuah rahasia mengenai masa lalu dari Izo. Kemudian akan diungkap alasan mengapa Okiku senang untuk menutupi wajahnya menggunakan topeng. Lalu dikonfirmasi juga jika Izo, Kanjuro dan Marco menguasai Kenbunsoku Haki dan Busosoku Daki. Dan hal membagongkan yang diungkapkan pada Viva Card Databook kali ini adalah bounty dari Marco dan keempat komandan pasukan revolusioner.
Jangan dianggap serius dulu ya, karena ini masih bersifat soft healer saja. Dalam bocoran dikatakan jika Marco memiliki bounty 1.374.000.000 berry dan kawannya Izo memiliki bounty sebesar 510 juta berry. Sedangkan para komandan pasukan revolusioner memiliki bounty yaitu Belobetti sebesar 457 juta berry, lalu Karasu dengan 400 juta berry, kemudian Lindbergh dengan bounty sebesar 316 juta berry, dan Morley dengan bounty sebesar 293 juta berry. Kemudian, pada Vivacat Databook volume 1 dikatakan jika Lucky Row lah yang mengambil buah iblis Gomu Gomu no Mi dari kapal musuh. Apakah itu artinya jika Lucky Row yang berhadapan dengan Wushu 12 tahun yang lalu? Entahlah. Yos nakama, itulah seencerit soft healer untuk mau One Piece chapter 1018. Jika ada tambahan soft healer, Mimin akan langsung bagikan pada nakama semua. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!